Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Widiantara, NPM 2215061052 dari kelas PSTIDA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara mengenai basic switch dan end device configuration, di mana ini salah satu untuk memenuhi salah satu tugas dari eh, praktikum dari jaringan komputer. Yang dimana kita di sini akan membuat sebuah topologi dari empat eh, perangkat, yaitu ada dua PC dan dua switch. Yang pertama kita siapkan dulu switchnya. Switchnya kita gunakan yang 2960. Kita pakai dua. Lalu kita pakai PC. PC-nya kita pakai dua. Nah, terus pertama-tama kita ganti dulu namanya. Kita sesuaikan untuk switch ini. Kita ganti namanya menjadi S1. S2, terus untuk PC ini kita ganti PC A, ini ganti PC B. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel yang dimana kita menggunakan straight through dan crossover. Straight through sendiri kita ikuti instruksinya untuk S1 itu kita gunakan di fast Ethernet 06 disambungkan ke PC A yaitu di fast Ethernet 0. Lalu kita hubungkan lagi di Fast Ethernet 016 018 ke PCB. Nah, untuk switch dengan switch kita gunakan crossover yang dimana mengapa menggunakan crossover pada realita perangkat sebenarnya itu bahwa jika menghubungkan perangkat yang sama itu menggunakan kabel crossover. Jika berbeda itu menggunakan straight through. Di sini akan kuning itu biarkan saja nanti juga akan dia terhubung sendiri. Dia itu sedang proses. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya. Kita klik PC-nya, lalu ke bagian config, fast Ethernet. Nah, di sini kita ganti untuk PCA kita ikutin untuk PCA itu IP address-nya 192.168.110. Nah, untuk subnet masknya itu dia akan otomatis terbuat. Nah, untuk memeriksa apakah sudah terkonfigurasi, nah bisa cek ke desktop lalu ke IP configuration. Nah, dapat terlihat di sini sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada PCB. Nah, bedanya di sini untuk PCB itu dia IP address-nya berbeda satu angka di belakangnya yaitu menjadi titik 1.11. Maaf, sorry. Pas, pas Ethernet nolnya 192.168.1.11. Terus biarkan kita periksa untuk IP configuration-nya dia langsung terkonfigurasi.
Oke. Selanjutnya kita akan hubungkan antara kedua switch. Nah, di sini kita akan konfigurasi basic switch basic pada sebuah switch. Kita klik switchnya, kita masuk ke CLI, kita ikut di sini. Di sini kita sebagai user biasa dengan tanda itu dengan eh, tanda lebih dari. Kita untuk masuk ke user exec mode itu kita di sini kita sudah berada pada user exec mode, lalu pada jika kita ingin masuk ke privilege exec mode, kita eh, ketik enable atau en juga bisa. Nah, tandanya sudah masuk ke privilege itu ditandai dengan tanda pagar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke global configuration, di mana kita akan masukkan konfigurasi terminal atau bisa diketik saja dengan conf t. Nah, di sini sudah masuk ke konfigurasi. Selanjutnya kita akan beri nama pada si switchnya, yaitu dengan hostname, nama switchnya. Lalu kita untuk mengamankan IP-nya, kita gunakan no IP domain lookup agar tidak dapat digunakan oleh sembarang user. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah password agar tidak sembarang orang untuk bisa menggunakan IP-nya. Pada kita di sini akan memberi password pada privilege mode dengan menggunakan enable secret class. Passwordnya di sini untuk enable secret ini adalah sebuah perintahnya atau sebuah eh, perintah dengan di sini kita class yaitu diberi passwordnya dengan password class. Selanjutnya kita akan menggunakan line console 0 atau line con 0, yang dimana di sini kita akan masuk ke sebuah jalur akses yang dimana pada jalur akses tersebut kita akan membuat sebuah password untuk user biasa. Jadi eh, untuk menggunakan switch-nya itu akan diminta password untuk user memasukkannya agar tidak sembarang user menggunakan. Kita pakai password. Untuk passwordnya kita pakai Kisco, lalu login. Nah, login sendiri ini dia akan menyimpan password yang telah dibuat. Jika tidak menggunakan perintah login ini, dia tidak akan menyimpan si passwordnya tersebut. Lalu exit. Nah, lalu di sini kita akan mengkonfigurasi jaringan lokalnya untuk VLAN yaitu pada VLAN 1 untuk semua switch-nya menggunakan interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya. Nah, untuk pada bagian ini harus diperhatikan dengan teliti IP-nya. Jika terjadi typo atau salah masukkan IP, dia tidak akan terpanggil pada saat kita ping.
Untuk S1 itu kita gunakan IP 192.168.1.1. Dan untuk subnet masknya itu 255.0. Lalu kita gunakan eh, no shut. No shut ini adalah no shutdown, yang dimana no shutdown ini dia akan membuat si konfig yang telah dikonfigurasi ini akan eh, menyala karena jika tidak gunakan ini dia defaultnya itu dalam keadaan mati. Makanya kita no shut itu biar tidak dalam keadaan mati. Nah, ini ada banner MOTD. Banner MOTD adalah semua message yang akan ditampilkan pada eh, pada saat kita melakukan memasuki menggunakan switch yang ada. Nah, untuk syaratnya ini, untuk banner, untuk MOTD ini bisa menggunakan tanda petik atau tanda pagar seperti ini. Asalkan jika sudah menggunakan tanda pagar, di akhirnya juga menggunakan tanda pagar lagi. Jika menggunakan tanda petik, di akhirnya juga petik. Gunakan salah satu saja. Nah, di sini kita pakai petik lagi. Kenapa di sini saya menggunakan petik? Karena message-nya itu saya anggap itu berbentuk string, maka kita menggunakan petik. Selanjutnya kita exit. Nah, di sini kita gunakan copy running config startup config. Nah, kode ini itu digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat mulai dari password, hostname, terus password user biasa, user password privilege mode. Nah, di sini kita akan menyimpan kode yang sudah dibuat. Kita enter saja. Nah, selanjutnya, di sini kita akan coba periksa apakah sudah tersimpan dengan baik konfigurasi yang telah kita buat dengan menggunakan show running config. Sorry, show running config. Kita enter saja. Nah, dapat terlihat di sini untuk VLAN itu jaringan lokal itu VLAN 1. Untuk IP address itu 191.168.1.1. Untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Untuk message-nya itu sudah tersimpan. Lalu line console-nya itu terdapat password Kisco yang digunakan untuk kita memasuki privilege mode. Kita enter aja. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada switch 2. Kita enable dulu untuk masuk ke privilege mode.
In, i- enable saja bisa. Terus untuk ke konfigurasi global configuration mode-nya, lalu kita beri nama host name, kita ganti S2 karena switch kedua. Lalu kita amankan IP-nya, no IP, domain, up. Lalu kita buat password untuk masuk ke privilege mode, enable secret class. Kita samakan saja passwordnya itu class. Lalu line kono, line kono. Yang dimana di sini kita buat passwordnya sama saja untuk password sebagai user biasa. Passwordnya itu kita samakan saja Kisco sama seperti switch pertama. Kita simpan, terus kita exit. Kita eh, konfigurasi jaringan lokalnya itu interface VLAN 0. Kita samakan saja VLAN 1. Terus kita IP-nya. Nah, di sini kita bedain antara switch 1 dan switch 2-nya. Untuk switch 2-nya itu kita bedanya di sini titik 2. Untuk subnet masknya masih sama. Lalu nah shutdown untuk mengaktifkan konfigurasinya. Kita masukkan message-nya. Terus kita simpan si konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Semua konfigurasi, copy, running, config, startup, config. Lalu kita periksa show running config. Kita periksa, kita enter saja. Nah, sini sudah sesuai 168, 192, 168, 12 untuk passwordnya Kisco. Nah, nih, di sini kita coba periksa, kita exit. Nah, kita masukkan. Nah, untuk masuk ke yang biasa, kita gunakan password yang Kisco. Nah, untuk masuk ke privilege, kita gunakan password yang class. Oh, kita enable terlebih dahulu, baru kita masukkan passwordnya. Nah, dia akan masuk ke privilege. Kita coba di yang switch pertama juga.
Eh, kita keluar, kita coba untuk passwordnya apakah sudah berjalan. Nah, kita masukkan Kisco, enable untuk masuk privilege, lalu class. Kita masukkan passwordnya. Selanjutnya di sini kita akan coba ngeping dari PCA-nya. Kita comment prompt. Lalu kita coba ping untuk PCA itu akan kita ping ke switch 1, switch 2, dan PCB. Sedangkan pada PCB kita akan ping ke switch 1 dan switch 1, switch 2, dan PCA. Pertama kita PCA dulu, kita ping 192.168.1.1. Kita coba ke switch 1 dulu. Nah, di sini terdapat RTO atau request timeout. Yang dimana kenapa dia terdapat request timeout terlebih dahulu? Karena si PCA-nya ini akan membaca terlebih dahulu si IP address-nya. Itu terletak pada di mana. Jadi dia request timeout, lalu selanjutnya dia akan membaca si dia akan terhubung ke si switch satunya. Nah, jika kita ping lagi si switch pertamanya, dia akan langsung nge-reply karena dia sudah membaca si IP address-nya. Kita coba untuk switch 2, kita ganti IP-nya switch 2 itu. Pasti dia pertama-tamanya itu dia akan request timeout terlebih dahulu karena si PC-nya ini akan membaca terlebih dahulu IP address-nya atau jaringannya. Kita coba ping kembali. Nah, dia akan langsung reply. Dia akan langsung membaca si IP address-nya. Kita akan coba ngeping ke si PCB. Nah, dia akan berarti di sini tidak ada masalah. Dia langsung membaca si IP address dari si PCB-nya. Kita coba pada PCB, kita coba ke switch 1 dulu. Dia pasti akan request timeout terlebih dahulu karena si PC-nya itu sedang membaca si IP address-nya. Kita coba lagi, kita ping, dia akan langsung reply. Kita ganti, coba ke switch 2. Kita coba lagi, dia pasti akan langsung nge-reply karena dia sudah membaca sebelumnya. Jadi dia langsung terbaca IP address dari si switch 2-nya. Kita coba ke PCA, dia akan langsung membaca. Selanjutnya di sini kita akan membaca, eh, eh, memeriksa apakah si port pada fast Ethernet-nya itu terhubung atau tidak, itu ditandai dengan kita masuk ke switch-nya. Mau switch 1, switch 2 kita buka saja. Kita gunakan enable IP address
brief. Mohon maaf sebelumnya, eh, di sini kita gunakan show IP interface brief. Kita enter sampai. Nah, di sini dapat terlihat ada yang up, ada yang down. Nah, yang up ini sendiri eh, karena kita buka di switch 2, di mana untuk switch 2 ini terhubung dengan fast Ethernet 01 ini dengan si switch 1, makanya dia up atau terhubung. Dan untuk yang Ethernet 018 ini dia karena dia terhubung pada PCB. Dan untuk VLAN-nya ini karena terhubung pada sebuah jaringan lokal yaitu VLAN 1. Nah, untuk yang switch kedua, interface interface brief. Nah, di sini dapat terlihat bahwa yang terhubung itu adalah Fast Ethernet 06, bedanya dengan switch 2 karena pada switch 1 itu terhubung dengan PCA itu pada Fast Ethernet 06, dan Fast Ethernet 01 itu dia terhubung dengan si switch 2, dan yang paling bawah ini dia terhubung pada jaringan lokal yaitu VLAN 1. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai basic configuration dan end device basic switch dan juga end device configuration. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.